Dan untuk membahas lebih dalam lagi terkait sektor finansial dan syariah di tanah air saat ini secara eksklusif di studio CNBC Indonesia telah bergabung Bapak Taufik Hidayat, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Pak Taufik, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Mbak Safrina. Terima kasih banyak telah Alhamdulillah bergabung baik. bersama Ya, kami makasih. pagi ini dan kami juga telah terhubung secara Zoom dengan Bapak Halim Alamsyah, tenaga ahli Menteri Keuangan bidang keuangan dan keuangan syariah dan sekaligus Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam melalui sambungan Zoom di CNBC Indonesia. Pak Halim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim dan Pak Taufik, sekali lagi terima kasih telah Sama-sama. bergabung di Financial and Sharia Outlook CNBC Indonesia. Mungkin saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Taufik yang memang sudah hadir secara eksklusif di sini, di studio. Dari KNEKS sendiri bagaimana Pak evaluasi terhadap perkembangan ekonomi syariah dan industri halal di negara kita? Baik, makasih Mbak Safrina. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali ya untuk sosialisasi mengenai ekonomi keuangan syariah ya. Berdasarkan visi Indonesia sebagaimana amanah dalam MEKSI Master Plan Ekonomi Syariah tahun 2019-2024 bahwa kita akan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka di dunia dengan target pada tahun 2024 menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia. Kemudian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya rating yang dilakukan oleh berbagai lembaga rating di global, di mana peningkatannya sangat signifikan berdasarkan data pada Global Islamic Economic Report. Indonesia pada tahun 2022 berada pada peringkat keempat, sedangkan menurut Islamic Finance Development Report dan Global Islamic Finance Report, Indonesia berada pada peringkat yang ketiga. Kemudian berdasarkan Global Islamic Finance Report, Indonesia pada tahun 2021 bahkan berada pada peringkat yang pertama. Baik. Kemudian pada Global Muslim Travel Index, Indonesia meraih peringkat 2 pada tahun 2022. Hasil peringkat tersebut menunjukkan bahwa potensi Indonesia terus mengalami peningkatan dan akan mengalami peningkatan seiring dengan potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jadi memang capaian-capaiannya juga sudah begitu baik ya Pak di Baik. tahun 2020, 2021 dari beragam industri juga tadi juga sudah Betul. Anda sampaikan ya Pak Betul, Taufik. betul sekali, Dan Mbak Safrina. 2024 optimistis menjadi pemimpin dalam industri halal dan Insya syariah Allah. di Insya dunia. Allah. Insya Insya Allah, Allah ya. iya. Tanggapan tersendiri mungkin Pak Halim, bagaimana evaluasi tersendiri dari Anda terhadap perkembangan ekosistem ekonomi syariah serta industri halal di Indonesia sendiri? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya rasa tadi disampaikan Pak Taufik, kalau kita melihat perkembangan ekosistem kita cukup mengembirakan. Paling tidak kalau kita bandingkan dengan satu dekade yang lalu, dewasa ini sudah cukup lebih jelas. Visi kita ingin menjadikan Indonesia pusat industri dan keuangan syariah di dunia. Itu saya pikir akan menjadi sangat powerful, dan atas dasar itulah dibuatlah roadmap pengembangan ekonomi syariah kita. Mungkin Pak Taufik tadi sudah sedikit banyak menyinggung bahwa kita sekarang sudah punya 5 sektor prioritas, Betul. yaitu industri makanan minuman halal, yang kita harapkan ini akan menjadi tulang punggung kita, mengingat potensi yang begitu besar di sini. Demikian juga industri fashion, busana muslim dengan penduduk yang juga besar. Demikian juga dalam konteks turisme yang lebih ke Pariwisata muslim halal. friendly. Demikian juga untuk farmasi dan juga industri kreatif yang berbasis digital dan teknologi. Saya kira ini pendekatan yang kita pilih dalam mengembangkan ekonomi syariah ini cukup bagus, karena kalau dahulu kita terlalu banyak menekankan diri kepada pengembangan keuangannya duluan. Kemudian disadari bahwa kita sudah begitu banyak melakukan berbagai hal untuk meningkatkan potensi keuangan syariah, tetapi kalau tidak ada yang menggunakan kan juga artinya akan percuma. Oleh karena itulah pendekatan dengan sektor dari sisi keuangannya, dan sekarang kita menggarap juga sisi permintaannya, sektor realnya. Dan inilah yang kita bersama-sama dengan pegiat-pegiat ekonomi syariah mendukung program pemerintah dan juga industri, sehingga nanti berbagai industri
halal yang baru itu bisa muncul kembali dan bahkan bisa menarik berbagai kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, sehingga nanti ekosistem ekonomi syariah kita itu menjadi lebih lengkap. Saya Baik. kira regulator seperti Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koperasi yang saya tahu, mereka membuat berbagai program juara gitu ya. Apakah itu integrated farming, demikian juga pengembangan hortikultura untuk ekspor dan sebagainya. Ini membuat saya kira sektor real kita mulai bergeliat untuk mendorong pengembangan ekonomi yang berbasis syariah ini. Tentu kita juga melihat sektor keuangan tidak berarti dilupakan. Ya. Momentum munculnya Bank Syariah Indonesia atau BSI yang merupakan penggabungan dari beberapa bank-bank syariah milik BUMN itu menjadi milestone keberpihakan pemerintah kita dalam konteks pengembangan ekonomi syariah ini. Dan Baik. yang terakhir barangkali baru-baru ini dengan Undang-Undang P2SK, Ya. ini memberikan booster lagi untuk Untuk mengembangkan ekonomi keuangan keuangan syariah. syariah itu menjadi lebih maju lagi ke depan, tidak hanya yang berbasis katakanlah fisik, tetapi juga yang non fisik termasuk di sini keuangan syariah digital. Jadi, Namun baik. tantangannya masih banyak. Tantangannya tadi disampaikan oleh Pak Taufik, itu antara literasi keuangan yang baru sekitar 40, hampir 50%, dan inklusi keuangannya yang 85%, itu secara nasional menunjukkan bahwa banyak masyarakat kita, inklusi itu berarti penggunaan jasa-jasa keuangan. Itu ternyata orang banyak yang menggunakan tetapi tidak mengerti sebetulnya apa yang mereka gunakan. Dan ini sama dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Walaupun kalau kita bandingkan tadi secara nasional begitu tinggi ya, tetapi di indeks inklusi dan literasi keuangan syariah kita itu justru sangat jauh di bawah. Nah ini tantangan bahwa masih perlu kita melakukan berbagai langkah agar masyarakat kita itu tidak hanya paham dan mengerti, artinya literasinya naik, tetapi juga mereka harus bisa mengerti penggunaan itu untuk apa dan apa kebaikan dari produk-produk itu. Baik, Nah, Pak Halim. ini yang menjadi tantangan kita dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Ini yang sangat terbuka lebar, Baik. baik potensi maupun tantangannya. Baik. Jadi memang tantangan dan potensi utama yang perlu diekspor kembali lebih lanjut adalah memang gap antara literasi ya. Literasi dan inklusi keuangan. Konvensional saja sudah besar, mungkin juga syariah juga butuh banyak lagi yang perlu akan diekspor kembali dari segi regulasi dan juga. Tapi ada hal baiknya memang tadi seperti yang Pak Halim sampaikan, tidak hanya dari industri keuangan yang flourishing, tapi industri real dari ekonomi syariah dan industri halal juga semakin baik lagi dengan adanya roadmap tadi yang juga disampaikan oleh Pak Taufik. Mungkin Pak Halim, saya masih ke Pak Halim sendiri. Dalam hal 2024 tadi disampaikan oleh Pak Taufik sendiri bahwa di 2024 optimis akan menjadi negara dengan pemimpin ekonomi syariah terbaik di dunia ya untuk Indonesia sendiri. Negara-negara mana saja yang menjadi pesaing terberat untuk Indonesia sendiri bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia menurut hemat pandang Anda, Pak Halim? Ya, saya kira kita tentu paham ya bahwa negara tetangga kita, Malaysia, yang selalu dirujuk sebagai salah satu pesaing terberat kita. Mengapa? Karena memang mereka sudah lebih awal dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah mereka. Dewasa ini, pangsa sektor keuangan syariah di Indonesia itu, di Malaysia maaf, sudah 41%. Banknya saja sudah 35%. Dan mereka berdasarkan data-data dan tren yang ada, mereka optimis dalam 7 tahun ke depan, yaitu 2030, pangsa dari perbankannya sudah menuju ke arah 50% dari industri perbankan secara total. Jadi ini mengakibatkan mereka sekarang sudah muncul momentum yang bisa tumbuh sendiri, berkesinambungan istilahnya. Tahun lalu saja mereka ketika pandemi, aset keuangan syariahnya itu tumbuh lebih cepat daripada yang konvensional. Belum lagi berbagai inovasi dan produk-produk yang lain. Demikian juga negara seperti Saudi Arabia, kita tahu lah mereka sedang berupaya keras untuk melepas diri dari ekonomi minyaknya mereka yang begitu besar, maaf. Dan oleh karena itu mereka sangat serius dalam mendorong
ekonominya untuk tumbuh tidak hanya tergantung pada minyak. Yang ini saya kira kita paham betul, mereka mempermudah wisata haji, wisata umroh, ibadah haji dan umroh serta wisata muslim yang muslim friendly di sana, termasuk juga investasi di sektor di hotel-hotel mewah, Ya, maskapai penerbangan dan sebagainya. Demikian juga baik. negara seperti Uni Emirat Arab yang kita tahu sudah lama berusaha menjadi pusat keuangan syariah dan mereka sangat terkenal dengan inovasi produk-produknya. Dan mereka juga sangat lengkap, saya kira, dalam konteks kodifikasi produk-produk keuangan syariahnya. Namun ada satu negara yang saya kira kita selalu mengunderestimasi karena size-nya kecil, yaitu Singapura. Singapura ini saya terus terang agak khawatir, para pemirsa sekalian, mengingat mereka ini sangat fleksibel. Walaupun mereka bukan negara muslim, tetapi mereka dalam konteks, katakanlah ranking dalam konteks menyediakan muslim friendly travel, Ya, mereka bisa nomor 1 atau nomor 2, bahkan hampir bersaing dengan Malaysia. ya. Padahal negara yang begitu kecil. Sementara kita yang begini besar, hanya bisa, mungkin dalam konteks itu kita belum masuk 10 besar. Demikian juga dalam konteks farmasi misalnya. Farmasi Singapura itu menjadi nomor 1 di dunia yang menyediakan farmasi yang berlabel halal. Coba bayangkan. Dan tentu saja sektor keuangannya. Baik. Walaupun tentu masih banyak didominasi oleh yang konvensional, tapi saya yakin mereka akan dengan sangat cepat dan mudah membuat berbagai produk dan jasa layanan yang akan bisa mengalahkan kita sebagai negara yang Baik. katakanlah penduduk muslim yang terbesar. Jadi memang tadi juga Pak Halim Anda menyebutnya tadi Malaysia, Ya. lalu juga Saudi Arabia, negara-negara di Uni Emirat Arab, dan juga ternyata yang tidak disangka-sangka, yang di underestimate Singapura karena sudah begitu terdepan ya governance-nya dari segi traveling dan farmasi dan lain-lain. Betul. Tanggapan tersendiri dari Pak Taufik, dan Ya. juga sebenarnya Indonesia competitive advantage-nya apa Pak sebagai negara dengan umat Islam terbanyak di Ya. dunia. Selain Ya. itu competitive advantage-nya apa saja untuk Ya. mencapai tujuan utamanya menjadi pemimpin ekonomi syariah di dunia di tahun 2024? Betul Mbak Safrina. Saya sepakat dengan Pak Halim ya, sampaikan bahwa mungkin bukan pesaing ya, artinya benchmark ya, benchmark kita Benchmark. bahwa 3 negara itu, yaitu Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Arab Emirates. Dan memang selama ini mereka masih leading di bidang Ekonomi syariah. ratingnya ya, lebih daripada kita. Namun demikian kita banyak sekali competitive advantage ya. Kita sumber resource-nya banyak sekali ya, baik dari sisi sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian dan seterusnya itu sangat mendukung. Oleh karena itu negara maupun pemerintah menyadari hal itu dan pertama tadi sudah menyusun master plan ekonomi syariah ya. Kemudian kedua, sekarang sudah ada, bukan sekarang ya, saat ini sudah terus berkembang program-program yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, yang itu lembaga yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden dan wakilnya adalah Pak Wakil Presiden, di mana beliau juga menjadi ketua harian, di mana KNEKS itu terdiri dari 16 menteri dan kepala lembaga sebagai anggota, di mana Menteri Keuangan juga merangkap sekaligus sekretaris. Oleh karena itu dalam mempercepat proses kita menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia, maka KNEKS sudah 3 kali melakukan rapat pleno, di mana di rapat pleno yang pertama tahun 2021 sudah ditetapkan 13 program prioritas dan 17 program reguler. Alhamdulillah di program rapat pleno yang ketiga di Desember tahun yang lalu sudah tercapai menurut Pak Wapres, istilahnya netes ya, atau terrealisir 12 daripada 13 program prioritas dan 8 dari program reguler yang sudah tercapai. Namun demikian ibarat telur ya, kalau netes kan masih perlu Harus di-nurture lagi ya Pak ya. dirawat, ditumbuh kembangkan. Oleh karena itu kolaborasi maupun kerjasama dengan semua stakeholder itu menjadi sangat penting sekali, termasuk tadi untuk meningkatkan inklusi maupun literasinya. Jadi memang tantangannya dengan adanya strategi-strategi yang sudah memang dilaksanakan oleh KNEKS, tetap tantangannya memang utamanya adalah bagaimana gap antara literasi dan inklusi keuangan syariah ini dapat segera dipersempit, dan juga itu adalah tujuan utamanya Bali 2024 menjadi pemimpin dalam ekonomi syariah. Dan mungkin menarik sekali dialog kita akan kita lanjutkan usai jeda. Pak Taufik dan Pak Halim harus kita tahan terlebih dahulu karena waktu, tetapi Roti Economic Outlook 2023 Financial and Sharia Outlook akan berlanjut usai jeda. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.